Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran SBDP ya anak-anak, Seni Budaya dan Prakarya. Materinya tentang patung. Tentu anak-anakku semuanya sudah pernah melihat yang namanya patung. Bahkan mungkin anak-anak juga sudah tahu apa itu patung. Nah, namun pada materi hari ini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi. Nanti kita akan mempelajari tentang alat dan bahan yang digunakan untuk membuat patung itu seperti apa, kemudian teknik-teknik membuat patung itu bagaimana, langkah-langkah membuat patung itu bagaimana, gitu ya anak-anak. Nah, sudah siap mengikuti? Oke, Ibu lanjutkan. Pertama kita mengenal patung terlebih dahulu. Tentu kalian masih ingat bahwa karya seni rupa itu terdiri atas dua jenis, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan juga karya seni rupa tiga dimensi. Tentu kalian masih ingat dengan ciri-cirinya yang membedakan tiga dimensi dengan dua dimensi itu apa? Kalau dua dimensi itu hanya memiliki dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Kemudian hanya dapat dinikmati keindahannya dari depan saja. Contohnya adalah ketika kalian menggambar. Itu kan hanya bisa kalian nikmati keindahannya itu hanya dari depan. Hanya bisa kalian lihat gambarnya itu dari depan. Ketika kertas gambar kalian balik, kemudian kalian lihat gambarnya itu dari belakang, maka tidak akan terlihat. Nah, itu adalah contoh dari karya seni rupa dua dimensi. Kemudian karya seni rupa tiga dimensi itu memiliki tiga sisi, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Kemudian memiliki volume atau isi atau ruang. Dan dapat dinikmati keindahannya dari segala sisi, yaitu depan, belakang, samping, atas, maupun bawah. Contohnya adalah vas bunga. Vas bunga itu bisa dilihat keindahannya dari segala sisi. Nah, ini perbedaan dari karya seni rupa dua dimensi dan juga tiga dimensi. Di sini Ibu hanya mengulang saja karena ini sudah kalian dapatkan dari kelas 4. Kemudian kita mengarah ke patung. Patung itu apa sih? Patung adalah karya seni rupa tiga dimensi. Ini anak-anak. Yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Nah, ini dibuatnya menggunakan teknik tertentu, jadi tidak sembarangan, ada tekniknya. Seni patung disebut juga dengan seni bentuk, karena bentuk-bentuk patung memiliki nilai keindahan. Ini tentang patung ya anak-anak. Kemudian kita masuk ke fungsi patung. Patung itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, patung religi. Fungsinya tentu dari kata religi itu pasti fungsinya sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religi. Contohnya di sini adalah patung Buddha. Kemudian yang kedua adalah patung monumen. Monumen identik dengan museum, pahlawan, peristiwa sejarah, ya. Karena fungsinya untuk mengenang jasa para pahlawan atau untuk mengenang peristiwa bersejarah suatu bangsa. Contohnya ada di dekat kita. Di titik 0 km itu ada monumen serangan umum 1 Maret. Kalau kalian lewat kemudian kalian amati, di situ ada patung para pahlawan yang telah berjasa bersejarah pada peristiwa serangan umum 1 Maret. Fungsinya dibuat patung monumen seperti ini apa? Supaya generasi muda seperti kalian ini tahu bahwa ternyata dulu itu Indonesia itu pernah mengalami masa-masa
sulit. Dijajah, mengusir para penjajah, dan sebagainya ya anak-anak. Nah, ini tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan dan juga untuk mengenang peristiwa bersejarah. Kemudian yang ketiga, patung arsitektur. Nah, fungsinya sebagai pelengkap konstruksi bangunan untuk memperindah bangunan. Supaya bangunan ini menjadi lebih indah, lebih menarik, maka diberilah patung arsitektur. Kemudian yang keempat adalah patung dekorasi, di mana patung dekorasi ini berfungsi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Nah, contohnya di sini anak-anak, kalau kalian amati, dua patung ini tangannya seperti mengucapkan selamat datang gitu ya. Ini cocok diletakkan di depan rumah atau di taman rumah gitu. Kemudian juga kita sering ya ketika jalan-jalan ke taman atau pernah melihat tontonan di televisi, itu ada patung yang keluar airnya. Ya, dihias air mancur gitu ya anak-anak, kemudian ada patungnya. Nah, itu contoh dari patung dekorasi yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah patung seni, di mana patung seni ini berfungsi untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Nah, ini contohnya, ini dari kayu ya anak-anak patungnya. Ini mulutnya, kemudian tangan ini anak-anak, ini kaki. Ya, ini yang dinikmati hanyalah keindahan bentuknya saja. Ada ukiran-ukirannya. Kemudian berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk figuratif, berasal dari kata figur. Figur itu berarti menyerupai bentuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berarti bentuk patung figuratif ini bentuknya itu realis atau seperti nyata gitu ya. Kemudian yang bentuk non-figuratif berarti bentuknya itu abstrak, tidak nyata. Contohnya adalah menampilkan bentuk garis, lengkung, bulat, ataupun memanjang. Kemudian selanjutnya pembuatan karya seni patung. Nah, untuk pembuatan karya seni patung itu kita harus mengenal dulu bahan dan juga alat yang dibutuhkan untuk membuat patung itu. Karena tidak sembarangan. Kita harus mengenal dulu lebih dalam. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama bahan lunak. Lunak itu apa anak-anak? Empuk. Empuk ya anak-anak. Dan mudah dibentuk. Contohnya, bahan lunak itu ada tanah liat, lilin, sabun. Nah, ini sabun batang, sabun yang kita gunakan untuk mandi ternyata juga bisa digunakan untuk membuat patung. Plastisin atau was, gips, dan juga semen. Kemudian untuk bahan keras, sesuai dengan namanya bahan keras, berarti sifatnya keras. Tentu lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Selanjutnya kita mengenal alat-alat yang digunakan untuk membuat patung. Antara lain, nah ini juga untuk alat-alat membuat patung itu dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan bahannya. Pertama, alat untuk membuat patung dari bahan lunak. Yang perlu disiapkan adalah butsir. Butsir ini terdiri dari berbagai bentuk ya anak-anak. Ini fungsinya berbeda-beda. Ada yang nanti misalkan untuk mengukir, kemudian ketika membuat mata itu ada bagian yang harus dihilangkan. Nah, itu nanti bisa menggunakan alat-alat ini. Kemudian meja putar. Nah, ini mempermudah kita ketika membuat patung dari tanah liat. Nah, yang dibutuhkan di sini juga keterampilan tangan ya anak-anak. Ketika segumbal tanah liat yang sudah diberi air ditaruh di atas meja putar, kemudian meja putarnya diputar. Nah, di sini sekarang keterampilan tangan yang dibutuhkan karena ketika untuk
pengen membentuk vas seperti apa ya, keterampilan tangan, kecepatan tangan itu yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah cetakan. Nah, ini lebih rapi dan lebih detail kalau menggunakan cetakan itu ya. Kemudian alat untuk membuat patung dari bahan keras. Dari bahan keras itu alat yang dibutuhkan apa saja? Nah, palu dan pahat. Ini contohnya membuat patung dari batu. Ini dipahat. Kemudian dipukul-pukul menggunakan palu. Karena keras ya anak-anak. Kemudian amplas fungsinya untuk menghaluskan permukaan dari patung yang sudah jadi nanti. Ini misalkan kayu dihaluskan, batu juga bisa dihaluskan. Kemudian teknik-teknik pembuatan patung ini disesuaikan dengan bahan yang digunakan anak-anak. Jadi tidak sembarangan. Karena apa? Karena teknik pembuatan patung dari setiap bahan itu berbeda-beda. Ada 4 teknik pembuatan patung, antara lain yang pertama teknik membutsir. Dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, ini tadi misalkan ingin membuat mata. Berarti kan ketika membuat mata itu ada bagian-bagian yang harus dihilangi. Karena agak ke dalam gitu ya anak-anak kalau mata kita ini. Tuh. Bahannya tanah liat dan plastisin. Ini cocok digunakan teknik membutsir untuk 2 bahan. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik memahat, yaitu mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Tentu ini cocok untuk bahan-bahan yang keras seperti kayu dan juga batu. Kemudian yang ketiga adalah teknik mencetak. Teknik mencetak itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Cetak tuang itu biasanya yang cair, seperti emas cair. Fiberglass ini juga bisa. Kalau cetak tekan itu berarti membutuhkan tekanan yang kuat. Semen, gips, tuh. Kemudian teknik konstruksi, yaitu membangun bahan untuk membuat kerangka terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Berarti membuat kerangka dulu anak-anak. Konstruksi itu membangun ya. Nah, konstruksi itu membangun. Berarti membangun rangka dulu. Kemudian baru direkatkan dengan lem, baru bisa dibentuk patungnya. Bahan yang dibutuhkan yang bisa digunakan adalah tanah liat, plastisin, semen maupun gips. Nah, ini untuk teknik-teknik pembuatan patung. Kemudian untuk membuat patung itu tidak asal-asalan, tidak sembarangan langsung dibuat. Ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui. Yang pertama adalah membuat sketsa atau gambaran kasar dulu. Kira-kira akan membuat patung ayam. Nah, itu di gambar sketsa dulu. Ayam yang mau dibuat adalah ayam jantan atau ayam betina. Kemudian detailnya seperti apa. Nah, itu dibuat gambarannya dulu ya, anak-anak. Supaya nanti dalam membuat patung itu lebih terkonsep, lebih terarah. Jadi tidak bingung di tengah jalan atau nanti hasilnya itu sesuai dengan gambaran yang ingin kalian buat gitu. Jadi nanti sesuai dengan rencana awal kalian untuk hasilnya. Kemudian yang kedua adalah memilih alat dan bahan. Nah, contohnya tadi, misalkan membuat patung ayam. Alat dan bahan yang akan dipakai apa? Misalkan bahan yang dipakai yang lunak. Plastisin misalkan. Nah, terus kemudian nanti cari alatnya yang dibutuhkan apa. Kalau tidak memiliki butsir, nggak usah beli. Kita bisa memanfaatkan alat-alat atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalkan bisa menggunakan gunting, penggaris, atau alat-alat yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan. Nah, ini sesuaikan dengan bahan yang kita pilih. Contohnya tadi menggunakan bahan lunak yaitu plastisin, berarti kemungkinan yang kita bisa pakai adalah teknik membutsir. Namun jika kalian sudah memiliki cetakan patung, kalian bisa menggunakan teknik mencetak.
Itu ya anak-anak. Begitu juga dengan bahan keras. Ini sesuaikan dengan tekniknya tadi. Tahapan terakhir adalah teknik pewarnaan patung. Sebenarnya untuk pewarnaan ini kembali lagi ke selera si pembuat patung ya anak-anak. Ada yang kadang si pembuat patung itu menginginkan warnanya alami dari bahan yang digunakan. Jadi tidak perlu lagi dicat. Namun ada juga si pembuat patung ini menginginkan patungnya ini warna-warni seperti asli. Misalkan membuat patung ayam ya, jenggernya nanti warnanya apa, kemudian bulunya berwarna orange, ada hitam, ada sedikit hijaunya, seperti itu. Nah, itu selera masing-masing pembuat patung. Namun kita perlu mengetahui bahwa warna biasanya yang digunakan untuk pewarnaan patung itu ada dua jenis, yaitu cat poster dan cat akrilik. Kedua cat ini dapat kalian jumpai di toko alat tulis dan kantor, toko ATK ya. Nah, di sini ada. Bedanya apa ya kira-kira? Nah, di sini cat poster itu sifatnya menutup secara merata. Jadi ini lebih merata itu ya nanti untuk hasilnya. Kemudian untuk cat akrilik, ini cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Nah, karena terbuat dari plastik, jadi nanti hasilnya itu sedikit mengkilap dibandingkan dengan cat poster. Kemudian untuk teknik pewarnaan itu ada dua jenis ya anak-anak, teknik akuarel dan teknik plakat. Teknik akuarel sendiri itu pengertiannya adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis. Kalau warnanya tipis berarti nanti untuk hasil warnanya ini hampir transparan atau warnanya kurang tajam, kurang jelas gitu ya. Berbeda dengan teknik plakat. Kalau teknik plakat ini teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal. Sehingga nanti hasil dari pewarnaannya ini lebih pekat, lebih jelas, warnanya lebih tajam. Oke, ini saja penjelasan tentang patung dari Ibu, dari mengenal patung, kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat patung, langkah-langkah membuat patung, sampai teknik pembuatannya dan juga teknik pewarnaannya. Semoga mudah dipahami ya anak-anak. Terima kasih.